Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Felix Rimba akan hadir ke hadapan Anda untuk menguak kisah dan model evaluasi pendidikan, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi patut dan layak untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam, setajam silet. Kamu tahu nggak sih, kalau pendidikan Indonesia itu masih jauh dari kata baik? Bahkan menurut program for International Student Assessment alias PISA di tahun 2019 lalu, kita itu menempati urutan ke-62 dari 70 negara. Jadi boleh dibilang, negara kita itu termasuk memiliki sistem pendidikan yang buruk. Nah, masalah pendidikan Indonesia memang bukan hal baru, dan penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya adalah kurikulum yang katanya terus berubah. Bahkan saking seringnya, kurikulum negara kita itu sampai punya nama berdasarkan tahun. Kegiatan evaluasi adalah membandingkan apa yang telah dicapai dari suatu program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaannya. Sedangkan hal yang dinilai adalah proses dan hasilnya untuk diambil suatu keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu program. Kemudian diambil suatu keputusan apakah program tersebut diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, bahkan ditolak. Untuk memahami terkait dengan evaluasi pendidikan di Indonesia, mari sama-sama kita lihat cuplikan berikut. Cekidot. Evaluasi model CIPP konteks, input, proses and product pertama kali ditawarkan oleh staf Lebim. Kemudian Sudf Lebim mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Wirawan, 2012. Adapun jenisnya dijelaskan oleh staf Lebim sebagai berikut. 1. Evaluasi konteks. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. CONTEX. Evaluator mengidentifikasi berbagai faktor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kurikulum. 2. Evaluasi input. Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan dan prioritas-prioritas. Evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya. Input, evaluator menentukan tingkat pemanfaatan berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan mengenai ini menjadi dasar bagi evaluator untuk menentukan apakah perlu ada revisi atau menggunakan kurikulum. 3. Evaluasi proses. Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Proses evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai kekuatan dan kelemahan dalam kekuatan proses implementasi. Evaluator harus merekam berbagai pengaruh variabel input terhadap proses. 4. Evaluasi produk. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Produk, evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standar dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum, direvisi, diganti, atau dilanjutkan.
Evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Shufflebeam tidak hanya mengevaluasi hasil saja, melainkan dari seluruh aspek antara lain aspek konteks, input, proses dan produk-produk yang dihasilkan. Sehingga penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh. Langkah-langkah evaluasi model CIPP Farida 20141. Memfokuskan evaluasi 2, mendesain evaluasi 3, mengumpulkan informasi 4, menganalisis informasi 5, melaporkan hasil evaluasi. Nah teman-teman, bagaimana nih? Kalian semakin paham kan terkait dengan evaluasi program pendidikan di Indonesia? Nah, apalagi tadi sudah kita jelaskan terkait dengan model evaluasi CIPP. Saya harapkan kepada teman-teman semua bisa menambahkan khasanah dan juga kajian terkait model evaluasi pendidikan di Indonesia. Teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.